Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa aqsamuhu, adapun bagian-bagian dari kalam, maksudnya bagian daripada unsur-unsur kalam, itu salah satu ada 3. Ismun, yakni isim, wa fi'lun dan fi'il, wa harfun dan huruf, ja'a yang datang, apa huruf, limaknan, mempunyai makna. Kita kemarin sudah sama-sama belajar tentang kalam, yaitu susunan daripada kalimat yang berfaedah dan disengaja. Sekarang membahas tentang bagian-bagiannya, artinya bagian yang menyusun dari kalam, yaitu kalimat. Kalimat itu hanya ada 3, isim, fi'il, huruf. Di situ ada ja'ali makna, huruf yang datang atau huruf yang mempunyai makna. Maksud di sini adalah seperti huruf jar, ya. Huruf-huruf amil-amil nanti seperti sebagian daripada amil nawasib, amil jawazim, kan ada hurufnya juga tuh. Nah, berbeda huruf yang bukan punya makna, gak punya makna, seperti huruf hijaiyah, apa, ta, fa, ja, itu huruf bukan huruf termasuk kalimat, ya. Huruf yang termasuk kalimat itu huruf yang punya makna, huruf jar, huruf amil nawasib, ada huruf istifham, banyak. Ya, huruf untuk bertanya itu. Kalau huruf hijaiyah justru itu yang menyusun untuk kalimat, ya kan, kalimat itu tersusun daripada beberapa huruf hijaiyah. Jadi harfun ja'ali makna di sini maksudnya huruf yang mempunyai makna. Ya, seperti huruf tadi, huruf jar. Dan semua kalimat dalam bahasa Arab itu hanya ada 3, ya. Jadi Al-Qur'an yang sebanyak itu kalimatnya, kalimat Quran ada berapa? 7.700 lebih sekian. Itu kalimat dalam Al-Qur'an. Jadi 7.000 itu ya udah tidak keluar dari 3 ini. Ada kalanya isim, fi'il atau huruf. Ya kan? Jadi hasilnya belajar nahwu itu mudah, lebih mudah. Ya. Kita nanti akan bahas tentang 3 ini aja. Pembahasan tentang isim, tentang fi'il dan huruf. Ya. Berbanding kalau bahasa ini kata itu kan banyak. Banyak, ada berapa kata? Ada kata tanya, dipisah-pisah semuanya. Ini kan banyak. Dalam bahasa Indonesia kata kerja, kata benda, kata tanya, kata ganti, semuanya banyak. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu dikelompokkan 3 saja. Isim, fi'il, huruf. Itu saja. Ya. Kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan makna sesuatu yang bisa ditangkap panca indera, bisa dilihat, bisa dipegang atau dirasa. Itu isim. Menunjukkan sesuatu yang bisa ditangkap panca indera. Ya. Itu isim. Ya, ini apa? Ini kitab, bisa dilihat. Kitabun, isim. Di atas kita ada mirwahah. Mirwahah apa namanya? Bias angin, bisa dilihat. Atau ini kopi, kohuah, bisa dirasakan. Jadi sesuatu, ya, yang tadi bisa ditangkap panca indera, itu isim. Atau sesuatu yang tidak bisa ditangkap panca indera,
tapi bisa ditangkap oleh akal dan tidak bersamaan dengan waktu. Contohnya apa? Kalimat ilmun, pengetahuan, kan nggak bisa ditangkap bahasa indera. Atau ya seperti masdar itulah, zorban, pemukulan itu ya kalau sama kita nggak bisa ditangkap bahasa indera, tapi kan bisa dibayangkan oleh akal, pemukulan. Atau fahman, pemahaman. Kalimat fahman nggak bisa artinya tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tapi tadi bisa dibayangkan atau bisa ditangkap oleh akal kita, dan juga tidak bersamaan dengan zaman, waktu, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata-kata itu kebanyakan termasuk kalimat isim, ya, hampir semua, ya, hampir semua kata-kata, jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia itu termasuk kalimat isim dari segi artinya, ya. Fi'il ya udah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau kejadian dan bersamaan dengan waktu. Ya, untuk bentuknya sendiri kalau antum sudah hafal tasrifan itu mudah. Ya kan? Fi'il itu ya bentuknya tidak terlepas dari yang antum hafalin. Fi'il madhi bentuknya ya seperti itu, yang sulasi begini, yang sulasi ketambahan satu huruf ya bentuknya begitu. Ya. Jadi kalau antum sudah hafal dan benar-benar hafal tasrifan, ya udah, untuk membedakan isim fi'il dari bentuknya sudah ketahuan. Ya. Sudah ketahuan. Oh, ya fi'il yang namanya fi'il amr ya bentuknya kayak gini-gini doang. Ya kan? Fi'il madhi ya begitu-begitu doang. Ya. Tapi dari segi makna, fi'il itu menunjukkan kejadian atau pekerjaan dan bersamaan dengan waktu, ada waktunya. Ya, dalam Indonesia kata kerja lah, hampir sama. Nah, sekarang yang ketiga huruf itu ya kalimat yang menunjukkan makna ketika diletakkan di jumlah. Contohnya umpamanya fi kalau sendirian itu nggak punya makna fi, ya. Tapi kalau sudah bergabung dengan jumlah, contohnya ta'alamtu fil fasli, saya belajar di kelas, udah ada maknanya di situ, fil fasli, kelas, itu huruf, ya. Jadi semua kalimat bahasa Arab, baik itu di Al-Quran, di hadis, atau kitab ulama yang segitu banyaknya, itu tidak keluar dari tiga ini, ya. Tidak keluar dari tiga ini. Ada kalanya itu isim, fi'il, atau huruf. Nah, untuk membedakannya tadi bisa dilihat dari segi maknanya, seperti yang sudah dituturkan, atau lihat tanda secara lafadznya, seperti yang akan diterangkan tadi mu'alif. Wal ismu, adapun isim itu yu'rafu, di situ kan bisa diketahui bil khafdi wa tanwini wa dukhul alif wal lam wa hurufil khafdi. Adapun isim itu diketahui dengan beberapa tanda, ya. Jadi secara makna itu isim menunjukkan sesuatu yang bisa ditangkap panca indera. Tapi secara lafaz tanda-tandanya yang pertama adalah bil khafdi. Setiap kalimat yang di situ hukumnya khafat, i'rabnya khafat, pasti itu isim. Ya kan? Banyak, baik itu ya tergantung kalimatnya kan. Kalau isim mufrad berarti pakai kasrah khafatnya. Kalau jamak mudzakkar salim berarti pakai ya. Ya. Atau lihat dari posisinya. Oh, ini mudhaf ilaih, ya udah jelas. Masa mudhaf ilaih fi'il, ya kan? Jadi setiap kalimat yang khafat pasti isim, ya. Yang kedua tanwin, tanda isim yang kedua adalah tanwin, ya. Zaidun rajulun alimun. Adapun Zaid itu adalah rajulun, orang laki-laki, alimun yang alim. Setiap kalimat yang ada tanwinnya antum pastikan itu isim, ya. Tanda isim bertanwin. Dan aturannya ketika ada kalimat nggak ada alnya itu harus ditanwin, kecuali nanti isim munsharif, ya.
Tapi jumlah isim ghairul munsharif nggak sebegitu banyak dibandingkan isim yang munsharif. Jadi antum ketika menemukan kalimat di situ nggak ada alnya, isim, itu udah tanwin. Zaidun, ya udah zaidun. Itu ya. Yang ketiga adalah duhul alif wal lam. Kemasukan alif wal lam. Tanda isim adalah ada alnya, ada alif lamnya. Al-masjidu fihi rajulus sholih. Al-masjid dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, semuanya itu adalah bajalalahnya, ar-Rahman, ar-Rahimnya, semuanya isim. Ada alnya isim, ya. Yang keempat tanda isim adalah kemasukan huruf khafat, ya. Ketika majrur, ya, ada kalimat majrur, kemasukan huruf jar, ya. Ya udah, nggak usah ragu, isim, ya. Jangan ragu. Kalimat kemasukan huruf jar isim, ya. Jangan ragu, karena tanda isim adalah duhuli hurufil khafdi, masuknya huruf khafat. Khafat itu nama lain untuk jar, ya. Jar khafat, sehingga i'rab pun ada yang mengatakan i'rab jar, ya. Sebagian ulama bukan i'rab khafat tapi i'rab jar mengucapkannya, ini nama lain. Ya. Setiap isim yang kalimat yang kemasukan huruf jar, antum pastikan di situ adalah isim kalimatnya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, huruful qasam. Huruf qasam ini termasuk huruf jar, ya. Huruf qasam ini termasuk huruf jar. Jadi tanda-tanda isim. Sekarang fi'il. Tanda fi'il, wal fi'lu, ada pun fi'il itu yu'rafu, diketahui apa fi'il biqad dengan lafadz qad, wasin dan sin, wasofa dan sofa, wata ta'nisis sakinah dan ta'nis sakinah. Tak sukun untuk menunjukkan fa'ilnya perempuan, itu namanya ta'nis sakinah. Qad ini bisa masuk dua fi'il, itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Qad ini tandanya fi'il madhi atau fi'il mudhari', ya. Dan maknanya beda. Ketika qad masuk kepada fi'il madhi, itu maknanya tahqiq. Tahqiq itu maknanya biasanya benar-benar. Qad qamatis shalah, benar-benar didirikan salat. Qad aflahaman tazakka, benar-benar, ya, sukses atau beruntung orang yang menyesuaikan diri. Tapi kalau qad masuk kepada fi'il mudhari', maknanya itu dua. Ada kalanya maknanya sedikit, ada kalanya maknanya banyak. Contohnya umpamanya qad yanjahu kaslan, sedikit sekali orang yang malas sukses. Qad yanjahul kaslanu. Tapi kadang maknanya banyak, ya. Qad yanjahu al-mujtahidu, umpamanya. Banyak sekali orang sukses, orang yang mujtahidu, orang yang bersungguh-sungguh. Jadi qad, ketika kalimat ada qadnya, udah pastikan itu kalimat fi'il. Atau sin. Ya, untuk sin dan sofa ini khusus kepada fi'il mudhari' masuknya. Dalam Al-Qur'an, saya qulu sufaha'u, dah. Apa lagi? Sofa ta'lamun, ya, kemasukan sin. Yang ketika sofa, kemasukan sofa. Sofa ta'lamun, artinya sin sama sofa itu maknanya hampir sama. Sin akan, sofa juga akan, ya. Yang keempat adalah ta'nis. Tanda fi'il itu kemasukan ta'nis seperti yang tadi dibahas, ya. Apa tadi ya, Pak? Kalimat apa yang ditanyakan tuh? Apa? Takhallalat sama tahurat. Nah. Dan juga termasuk tanda fi'il madhi ini khusus fi'il madhi, ta'nis, adalah kemasukan dhamir rafa mutaharik. Dorobta, dorobtumal, dorobtum, ya. Itu tanda fi'il. Kalau ada kalimat terakhirnya
tuma, tum, tuna, ya udah itu pasti fi'il madhi. Ya nggak usah pikir lama. Terakhirnya failnya tuma, tum, ta, ti, ya kan yang ada di tasrif lughawi itu. Ya udah itu fi'il madhi. Pasti itu. Nggak usah bingung, oh ini kalimat apa ini? Ya jelas fi'il madhi. Nah, karena yang bersambung dengan dhamir seperti itu ya hanya fi'il madhi. Nggak ada fi'il mudhari bersambung dengan itu, apalagi isim, ya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wal fi'li. Dan adapun huruf, oke kan? Adapun huruf itu la yasluhu tidak patut. Adapun huruf ma sesuatu, la yasluhu yang tidak patut ma'ahu bersama ma'ahu bersama apa? Dalilul ismi, tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li, juga tanda-tanda fi'il. Huruf itu tidak patut, tidak bisa memasukkan tanda kalimat fi'il dan isim. Ya. Jadi ulama katakan tanda huruf itu adamiyah, tidak ada. Ketidakadaan tanda untuk huruf itu merupakan tandanya huruf. Paham? Ya, saya contohkan ya. Seperti yang saya contohkan rasanya. Ketika saya bilang kepada antum semua, nanti ada santri baru 3 orang, ikhwan, umpamanya. Yang pertama namanya Zaidun, yang kedua Bakrun, yang ketiga Amrun. Ya, Zaid, Bakar, Amr. Zaid itu ciri-cirinya, tandanya orangnya tinggi sekali, paling tinggi di antara 2 orang tersebut, ya, Zaid. Bakar itu ciri-cirinya hitam sekali. Ya. Saya nggak menyebutkan tanda-tandanya Amr. Ya. Ketika 3 orang datang ke sini, kira-kira antum tahu nggak siapa Amr? Oh nggak tahu, kan udah yang 2 udah disebutin. Ini Zaid yang tinggi, Bakar yang hitam, ya otomatis satunya Amr. Walaupun saya nggak menunjukkan tanda Amr, ya tidak menyebutkan tanda Amr itu orangnya begini, karena saya sudah menyebutkan tanda 2 orang tadi, otomatis antum udah tahu. Itulah Amr ya berarti satunya. Ya kan? Paham ya? Jadi tidak menyebutkan tanda tadi kepada Amr, sudah diketahui Amr itu karena saya menyebutkan 2 tanda dari selain Amr tadi, Bakar sama Zaid. Ya. Otomatis antum tahu Amr itu seperti apa. Ya udah satunya berarti Amr. Sama isim, fi'il, huruf. Isim ada tandanya, fi'il ada tandanya, huruf nggak ada. Ya, walaupun tidak ada, itu diketahui tadi, karena tadi isim sudah ada tandanya, udah jelas, fi'il udah ada tandanya jelas, berarti selain 2 ini ya udah nggak ada lain, huruf, begitu loh, ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan?